Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faridatullah, absen 22 dari MIPA 5 semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video tentang resensi atau mengelola sebuah novel. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian keterampilan mata pelajaran bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Uswatun Hasanah SPD selaku guru bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Salatiga. Identitas buku yang akan saya resensi yaitu berjudul Kala. Kala sendiri merupakan buku atau sebuah novel ciptaan dari Stefani Bella dan Syahid Muhammad. Buku ini diterbitkan oleh Gradient Media Tama pada tahun 2017 dan memiliki tebal buku yaitu 347 halaman. Kala adalah sebuah novel yang bertema percintaan yang mengisahkan mengenai seputar hubungan asmara sepasang kekasih. Cerita novel ciptaan Stefani Bella dan Syahid Muhammad ini menceritakan mengenai seorang laki-laki yang bernama Saka. Dia adalah anak tunggal dan juga tulang punggung keluarga karena ayahnya telah meninggal. Saka sendiri memiliki profesi sebagai seorang fotografer. Saka memiliki sebuah sifat yaitu tidak gampang terbuka kepada orang lain. Namun, sifat itu berubah 180 derajat ketika ia tidak sengaja bertemu dengan seorang perempuan di sebuah kafe. Perempuan itu bernama Lara. Lara adalah seorang perempuan yang memiliki background keluarga broken home yang berprofesi sebagai seorang penulis. Lara sendiri memiliki kisah pahit sebelum dia bertemu dengan Saka. Saka dan Lara bertemu tidak sengaja bertemu beberapa kali di sebuah kafe yang sama. Dan juga mereka memiliki keunikan yang sama yaitu mereka sama-sama menyukai kopi cappuccino. Karena mereka merasa memiliki kesamaan, akhirnya mereka memutuskan untuk berkenalan. Setelah mereka berkenalan dan berbincang-bincang, akhirnya tercetuslah sebuah ide untuk berkolaborasi membuat sebuah pameran. Setelah membuat sebuah pameran, hubungan mereka semakin dekat dan akhirnya memutuskan untuk berpacaran. Selama mereka berpacaran, hubungan mereka tidak begitu baik-baik saja. Itu karena adanya beberapa perbedaan pendapat yang mengakibatkan Lara dan Saka hubungannya menjadi renggang. Puncak dari kerenggangan hubungan mereka yaitu ketika Lara tidak suka melihat Saka terus-terusan merokok. Karena menurut Lara merokok itu tidak baik untuk kesehatan. Namun nasihat tersebut tidak dihiraukan oleh Saka. Dan Saka tetap pada pendiriannya untuk terus-terusan merokok. Karena merasa kesal, akhirnya Lara memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka dengan tujuan untuk Saka mau mendengar nasihatnya. Namun, kenyataannya malah berbanding terbalik. Justru Saka merasa baik-baik saja setelah diputuskan dan dia tidak sakit hati. Dan dia tetap merokok secara terus-menerus. Setelah kejadian itu, Saka memutuskan untuk menghubungi temannya yang berada di Yogyakarta. Temannya tersebut memiliki sebuah kafe. Akhirnya Saka memutuskan untuk ke Jogja dan bekerja di kafe tersebut. Setelah beberapa tahun, Lara sudah menjadi seorang penulis yang terkenal. Pada saat itu, Lara mengadakan sebuah pameran di Yogyakarta mengenai bukunya.
Betapa terkejutnya ia ketika ia bertemu dengan mantannya tersebut. Namun, pertemuan mereka berlangsung baik dan mereka terlihat akrab dan tidak membahas masa lalu mereka. Novel Kala ini juga memiliki beberapa kelebihan, yaitu covernya yang simple namun juga unik. Selain covernya, banyak kutipan-kutipan bagus yang terdapat di dalam novel ini. Dan juga alur ceritanya yang mudah dipahami karena dekat atau relate dengan kehidupan sehari-hari, terlebih para remaja. Namun, sayangnya di dalam novel ini juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu ceritanya yang terkesan masih menggantung dan juga terkesan monoton karena hanya membahas masalah yang sama tetapi berbeda sudut pandang di beberapa bagian. Nilai-nilai yang dapat kita ambil dari dalam novel ini yaitu kita jangan menjadi manusia yang keras kepala, dan juga kita harus mau mendengarkan nasihat orang lain, terlebih itu untuk kebaikan kita sendiri. Dan yang selanjutnya yaitu kita apabila dihadapkan pada sebuah pilihan, kita harus benar-benar berpikir secara matang agar tidak menyesali di kemudian harinya. Terlepas dari novelnya yang memiliki beberapa kekurangan, namun saya cukup puas setelah membaca novel ini karena banyak kehidupan atau banyak pembelajaran hidup yang dapat kita ambil, terlebih untuk para remaja. Buku ini sangat cocok untuk para remaja, terlebih untuk para remaja yang mencari jati diri dan untuk merefleksikan diri. Di era modern ini, para masyarakat, terlebih para remaja, masih tidak sadar akan pentingnya membaca, baik itu membaca buku maupun membaca sebuah artikel. Membaca adalah sebuah langkah kecil untuk membuka jendela dunia. Dengan membaca, kita dapat menambah wawasan. Dengan menambah wawasan, kita ikut serta dalam pembangunan negara. Dengan kita ikut serta pembangunan negara, kita sebagai warga negara, sebagai penerus warga negara, kita akan membawa negara Indonesia tercinta ini ke arah yang lebih maju dan juga lebih terarah. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.